Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Hakim, Prodi Informatika di Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang saya buat, yaitu IM Gaming. IM Gaming itu adalah merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa jual beli item dan akun serta layanan joki rank game online. Namun proses jual beli masih dilakukan melalui media sosial dan negosiasi pun hanya melalui WhatsApp, Discord, dan Facebook. Sebab itu, karena proses transaksi yang terkesan sudah tanda kutip jadul, sistem yang dibangun adalah IM Gaming akan menjadi pihak ketiga dalam proses jual beli item dan akun game online. Jadi semua orang bisa bebas untuk menjual ataupun membeli item akun game online mereka tersebut. Selain itu, sistem kami juga mempunyai layanan jasa joki game. Jadi orang-orang bisa memesan jasa joki kepada kita. Latar belakang perusahaan, internet itu sudah menjadi bagian penting dari hidup kita. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan itu berhubungan dengan internet. Karena adanya internet, segala kegiatan menjadi lebih mudah. Kegiatan yang menjadi lebih mudah karena internet dapat mencari dan mendapatkan informasi, komunikasi dengan sesama, menikmati hiburan seperti bermain game dan menonton video dan melakukan transaksi. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet, penggunaan untuk bisnis juga semakin meningkat, salah satunya untuk melakukan transaksi secara elektronik. Menurut Stephen Millward, sekitar 42% pengguna internet di dunia tinggal di Asia, di mana terdapat 36,2% dari seluruh dunia berasal dari Asia pada tahun 2014, dan angka ini diperkirakan mencapai 39,7% pada 2016. 37% responden Asia Pasifik ini mengatakan bahwa mereka itu lebih cenderung untuk membeli barang dan jasa melalui perangkat mobile. Persentase tersebut itu lebih tinggi dari rata-rata global yang sebesar 26%. Game sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi untuk saat ini, betul kan? Karena setiap orang pernah memainkan game meskipun cuma sekali, 2 kali, atau beberapa kali saja. Serta munculnya berbagai media yang mendukung untuk bisa bermain game di mana saja seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lainnya. Membuat satu game menjadi hal yang tidak asing lagi di mata masyarakat. Terkadang kita bisa menjumpai orang yang sedang melakukan antrian lalu sibuk memainkan gadgetnya. Tetapi bila game menjadi salah satu media dalam mempromosikan suatu merek dan produk, akan menciptakan suatu fenomena yang baru. Semakin ketatnya persaingan, membuat banyak perusahaan berusaha untuk mempromosikan atau membuat iklan tentang merek mereka, sehingga bisa menarik minat konsumen pada umumnya. Game online atau yang kita sering disebut itu online games dalam bahasa Inggrisnya, itu merupakan sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan atau internet, serta memungkinkan pemain di seluruh dunia untuk bermain bersama dalam sebuah server game via internet. Permainan online mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, pemain bisa secara langsung berinteraksi dengan pemain melalui server. Bisa Asia, bisa global, atau bisa North America lainnya. Terus kedua, pemain bisa menikmati dan berinteraksi dengan satu sama lain melalui protokol komunikasi. Di sini game online diklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu RPG, simulation game, shooting games, dan multiplayer user dimension. Tapi dengan sejarahnya waktu dan zaman, sekarang game itu banyak ya, arcade, kartu, semuanya. Nah, karena itu banyak orang-orang mencari informasi, menikmati permainan, dan membeli produk dalam game, entah itu voucher atau barang yang ada di in-game. Semua rela menghabiskan uangnya hanya untuk membeli sesuatu di dalam game, dan orang-orang tersebut sering dibilang beggar, atau misal kita dibilang itu sultan. Itu tujuannya itu agar lebih mudah memainkan gamenya, karena berbagai alasan, bisa saja itu karena bosan untuk mulai dari awal, makanya beli game yang akunnya lebih tinggi, atau biar cepat langsung bermain, dan berbagai alasan lainnya. Nah, karena itu IM Gaming hadir untuk membantu dan mempermudahkan penjualan pembelian voucher dan akun game tersebut, dari game Android hingga game PC.
Keamanan yang aman terpercaya kami lakukan supaya tidak terjadi kecurangan dalam penjualan atau pembelian, serta membantu para komunitas-komunitas game lainnya. Nah, data perusahaannya itu, nama perusahaan kami adalah AM Gaming, pemiliknya itu saya sendiri, Muhammad Ilham Nur Hakim. Alamat perusahaannya itu di Gang Samsi 4, 110, 125.A, Kota Bandung, Jawa Barat. Sistem yang kami lakukan dan berikan itu pemesanan melalui media sosial. Itu kita melakukannya di Discord, Facebook, hanya itu saja. Tanggal mulai proyeknya yang kami lakukan itu pada tanggal 25 Oktober 2020. Tujuannya itu memberikan kemudahan proses transaksi, memberikan keamanan dalam proses transaksi, dan transaksi lebih terdata. Analisis pasar dan pemasaran di kami itu ada tiga. Pertama, administrator. Administrator itu merupakan orang yang berhubungan langsung dengan customer melalui web kami. Jadi, kami itu punya rencana akan membuat aplikasi itu melalui web dulu. Karena sekarang itu kami hanya melakukannya hanya dengan aplikasi Facebook dan Discord. Nah, kita ingin melakukan lebih jauh lagi, yaitu dengan web. Jadi, orang-orang hanya mencantumkan link dan mereka akan masuk ke dalam link tersebut dan membeli akunnya di sana. Nah, setelah mungkin sudah tercapai di web ini, kita akan langsung proses di mana kita akan membuatnya dalam bentuk mobile atau aplikasi. Nah, administrator itu penting karena bertugasnya untuk cek untuk memantau website harinya. Jadi saat customer submit pemesanan pada web nanti, admin akan merespon pesanan tersebut dan membalasnya. Nah, dalam hal ini akan terjadi kontak antara customer dengan pihak admin. Admin akan memberitahukan estimasi waktunya kapan dan ketentuan kesepakatannya bagaimana dengan customer. Yang kedua, produksi, yaitu merupakan bagian yang mengerjakan pesanan customer. Nah, kami itu akan menggait beberapa orang yang mempunyai produksi, misalnya dia mempunyai lapak untuk penjualan game online, kami rekrut dan mereka silakan jual di tempat kami supaya lebih aman dan terjaman. Nah, di sini ini beberapa orang yang ada di Bandung, misalnya jokinya, agen MM, dan agen voucher yang lainnya. Terus yang ketiga, bagian promosi ini yang bekerjanya itu mempromosikan segala kegiatan bisnis yang ada melalui akun media sosial masing-masing atau melalui akun yang lainnya, misalnya Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, ini ada sasaran dan tujuannya, yaitu sasaran yang dituju dalam perancangan sistem informasi web AM Gaming itu menjadi dua sasaran, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli, penjual, konsumen jasa, dan joki. Pembeli yaitu mempermudah konsumen dalam membeli akun dan item sesuai kebutuhan. Kedua, penjual sebagai media jual item dan akun yang aman. Lalu konsumen jasa joki yang menyedia jasa joki game terpercaya. Tujuannya itu adalah untuk mempermudah tentunya transaksi jual beli akun dan item. Nah, strategi pemasaran yang kami pasang itu pertama di media web. Promosi ini merupakan promosi yang lumayan membutuhkan waktu karena kita harus membuat terlebih dahulu, dan jika sudah dibuat, maka orang-orang akan lebih mudah dan juga gampang dalam melakukan pembelian penjualan startup up di web tersebut. Lalu melalui media sosial, promosi ini lebih mudah dan gampang karena kita hanya memasang foto dan menuliskan rinciannya. Setelah itu kita share ke beberapa akun sosial media seperti Facebook, Instagram, dan Discord. Hanya saja kita harus melibatkan pihak MM agar terpercaya karena masih banyak orang-orang melakukan kecurangan. Jadi MM juga kita perlu karena untuk mencegah terjadinya uang kabur atau uang dibawa lagi. Atau kita beli akun tapi akunnya nggak dikasih, uangnya diambil. Yang ketiga itu melakukan promosi juga, yaitu menarik konsumen kita melakukan promosi. Promosi ini berupa diskon atau potongan harga. Jadi kalau misalnya di suatu game ada event, misalnya ada event skin A, kita akan melakukan diskon supaya orang membeli di kita dan tertarik untuk membeli voucher game atau item yang lain-lainnya sesuai event yang ada. Analisis sumber daya manusianya ini administrasinya 1, produksi 1, unit produksinya 1, yaitu saya sendiri karena saya baru melakukannya ini hanya seorang saja. Mungkin akan menggait beberapa teman yang mau dan ingin
sepemikiran dengan saya. Rencana usahanya itu pertama, strategi pemasaran. Pertama itu pemasaran lewat media online terlebih dahulu. Lalu jika ada waktu dana, kita akan membuatkan lewat webnya kalau ada SDM-nya. Kalau SDM-nya banyak, lebih dari satu. Lalu kita selanjutnya bekerja sama dengan pihak MM. Jadi kita biar banyak orang yang pesan, mungkin banyak pesan itu nggak mungkin hanya oleh satu orang, jadi beberapa MM membantu. Misalnya ada 5 pesanan, mungkin dibantu dengan 2 MM, 3 MM, bisa 5 juga, bisa banyak. Terus membentuk suatu komunitas jual beli. Jadi kita ini untuk ada komunitasnya gitu lah. Jadi jual beli itu bisa ada komunitasnya. Lalu merekrut orang-orang untuk pembuatan sebuah aplikasi ini yang saya tadi sebut. Kalau sudah webnya ada, lalu kita akan membuatnya melalui aplikasi. Kalau webnya sudah jalan, lalu kita ke aplikasi mobile-nya. Pengembangan usahanya ini dibuat untuk, ya tentu saja seperti tujuan yang sudah saya sampaikan, ini dibuat untuk mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Selain itu, dengan menggunakan sistem ini, transaksi jual beli akan berlangsung aman karena melalui pihak ketiga atau middleman. Penjelasan detail rencana bank ini seperti ini. Pertama, dengan transaksi melalui web akan berlangsung dengan mudah, lebih terjamin karena M-Gaming akan menjadi pihak ketiga, minim penipuan. Lalu konsumen akan memiliki akun yang bisa digunakan untuk membeli dan menjual akun dan item. Jadi kalau misalnya kita ingin beli, kita juga bisa jual akun atau item kita sendiri. Jadi kita jualnya itu jual lapak, membuka lapak sendiri. Resiko yang akan terjadi mungkin pertama, waktu pemesanan yang lama, salahnya memilih pihak MM, resiko keamanan, dan resiko keuangan. Analisis keuangan. Jadi dalam rencana awal pengembangan aplikasi ini, awalnya saya ini terbentuk ini karena tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi saya ini hanya awalnya membuat akun gue atau akun awal-awal atau akun real ya kalau disebutnya. Nah, kalau suatu saat akun yang saya punya ini hoki atau mempunyai item karakter dan barang-barang yang bagus, itu kita bisa jualnya itu dengan harga yang menarik. Dan bahkan orang pun banyak yang mau beli karena kebanyakan orang itu malas untuk real dan ingin cepat, seperti yang ya kalau suatu itu ingin cepat dan bagus, maka bisa dibeli. Jadi saya ini hanya mengeluarkan uang 0 rupiah, mendapatkan satu akun yang lumayan, dan saya mainkan sampai levelnya lebih tinggi. Lalu saya jual akun ini dengan harga waktu itu 600.000 rupiah. Ketika saya mendapatkan uang tersebut, saya pikir, oh benar juga, berarti dengan cara ini saya mungkin bisa membuat aplikasi lewat web, jadi orang pingin. Nah, awalnya itu 0 rupiah, lalu saya jual 600.000 rupiah. Tapi ternyata kalau kita bikin akun capek juga, bikin akun jual. Lalu saya jual itu dengan reseller. Jadi reseller itu ketika saya dapat uang 600.000 yang saya jual itu, saya beli akun yang lain yang lebih, mungkin bisa dibilang lebih, yang di bawah 600. Lalu saya jual mungkin lebih tingginya, misalnya saya beli 600, saya jual lagi dengan 700. Udah dapat 700, saya jual lagi dengan 800. Sehingga akumulasi yang saya dapatkan dari hasil reseller itu 300.000 rupiah. Jadi keuntungan yang saya peroleh itu 900.000 rupiah yang kita dapatkan. Nah, setelah dapat uang itu, saya juga mempunyai kebutuhan untuk pembuatan aplikasi via web tersebut. Jadi 900.000 rupiah itu adalah uang modal pertama saya. Lalu kebutuhan untuk pembuatan aplikasinya sebagai berikut: minimal laptop Asus yang 9.500.000, terus Windows 10 Pro sekitaran segini, Sublime Text
mungkin bisa dilihat data jumlahnya. Karena ini di HP jadi maaf tidak rapi. Nah, totalnya 17.450.000 dan saya punya modal 900.000. Ya mungkin sekitaran 8 jutaan lebih. Enggak, kita 900.000 ya 16 jutaan lebih kita butuhkan. Mungkin ada yang ingin untuk invest. Lalu analisis dampak dan resiko usahanya. Dampak pemasaran terhadap masyarakat. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan teman gue di game dan teman di game dan teman sosial, banyak informan menjelaskan alasan kenapa mereka tertarik membeli voucher game online, karena promosi atau penawaran penjualan yang ditawarkan game itu terkait. Jadi promosinya itu berupa potongan harga serta kelebihan lain yang tidak dapat dinikmati pemain yang tidak membeli voucher, dinilai lumayan menguntungkan. Mereka berniat karena adanya item permanen saat top up perdana dengan harga 5.000 untuk 1 kali pengisian voucher. Selain itu, informan juga mengungkapkan adanya promosi sesaat event tertentu yang membuat harga item mendapat potongan harga yang menggiurkan pada periode tertentu. Mereka juga memberi voucher game online karena tertarik dengan penawaran iklan yang ditayangkan oleh media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada dampak produksi non teknologi terhadap masyarakat. Ini kemudahan dalam bertransaksi dan kelengkapan aplikasi menjadi faktor yang menarik minat informan untuk menggunakan voucher game online. Menurut pandangan penulis, proses transaksi pembelian voucher game saya tergolong mudah apabila konsumen yang memiliki voucher dalam bentuk kartu. Pembelian item maya hanya perlu mengimport kode kartu pada aplikasi terkait. Misalnya ada Google Voucher kalau sekarang itu. Sedangkan konsumen yang membeli dalam bentuk kupon virtual cukup menginput ID gamenya di telepon pintar atau PC. Ya ini kayak kita top up di Kodashop kayak itu. Input ID game gitu, kita input ID server, pembayaran via apa, sampai saja ke. Terus dampak organisasi terhadap masyarakat. Banyak kelompok yang dapat mempengaruhi seseorang seperti teman, keluarga, tetangga, dan rekan kerja yang mana orang tersebut secara terus-menerus berinteraksi dengan kita. Dengan hal ini, efek dari faktor sosial terdapat pada perilaku konsumen dalam menggunakan voucher game online. Kelompok tersebut menyampaikan keuntungan yang diperoleh selama memakai voucher game online dan mempengaruhi informan untuk mau membeli produk itu. Kelompok tersebut menjelaskan tata cara dalam membeli sehingga informan yang dipengaruhi lebih memahami cara bertransaksi mendapatkan item tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa ajakan dari seorang teman, keluarga, rekan kerja, dan tetangga bisa mempengaruhi keputusan seorang dalam membeli suatu produk. Dan hal tersebut termasuk ke dalam faktor sosial berupa kelompok. Analisis risiko usaha yang akan terjadi apabila kita mengembangkan usaha ini antara lain adanya penipuan dari pihak pembeli dan penjual, terjadi top up ilegal, hacking, oknum merusak hak orang. Jadi penipuan ya jelas, mau jual beli barang apapun pasti ada yang penipuan. Terus top up ilegal, kebanyakan top up itu ada yang ilegal. Kebanyakan mereka itu kayak pakai, kalau game yang sebelah yang saya mainkan itu ketika saya top up itu kadang jadi minus seperti utang. Nah itu termasuk ilegal. Jadi merugikan kasihan konsumen gitu. Terus adanya hacking, tentu saja kalau misalnya pemberian ID voucher itu melalui via login. Jadi ke login akun orang yang ingin top up. Nah, nanti diambil sama orang yang inginnya, itu merupakan kecurangan. Terus oknum merusak hak orang kalau misalnya pasang harga ada saja gitu orang misalnya ini mah mahal, ini mah murah. Jadi merusak harga pasarnya juga termasuk merusak lapak orang gitu. Lalu antisipasi resiko usaha yang mungkin terjadi, kami akan melakukannya itu bantuan tenaga seorang dalam usaha kami, yaitu dengan MM. Nah MM ini penting banget karena MM itu bisa menjadi penengah atau menjadi pembantu ketika terjadinya penipuan. Jadi orang tidak akan lagi tertipu. Jadi
ada penengahnya, kayak kalau misalnya kita beli barang itu Ekbar rekening bersama, jadi kita transfer ke MM, nanti barang sudah sampai ke konsumen, nah MM akan berikan uangnya kepada penjual, jadi lebih mudah supaya tidak ada yang membawa kabur uang tersebut. Nah, ini lampiran Narsa SWOT. Setelahnya semua game bisa masuk, dapat melakukan kapan saja, peminatnya banyak, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan dan aman. Weakness, banyaknya penipuan, waktu yang diperlukan, kurangnya kepercayaan, tidak semua game bisa dijoki dan top up. Opportunity-nya itu digemari sebagian besar kalangan remaja, dewasa, bahkan anak-anak. Game yang sedang hype biasanya ramai, reseller bermunculan, tweet ancamannya itu banyak saingan, harga yang kadang naik dan turun. Bila gamenya sudah tidak hype, maka akan kurang peminat. Nah, proyek saya ini dinyatakan selesai bila memenuhi hal sebagai berikut. Pertama, sistem sesuai dengan kebutuhan, biaya sesuai atau di bawah anggaran, tepat atau di bawah dari waktu yang ditentukan, terus pengujian yang baik. Sekian, mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.